Saya rasa kemunculan calon-calon presiden lain tidak akan menarik untuk dibahas apabila dua nama ini akan muncul untuk bertarung di pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spader KW TV channel yang selalu hadir dengan opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Bagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan sekeluarga. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar kami dapat selalu tayang dan memperbaiki video-video berikutnya. Pertarungan calon presiden 2024 sudah semakin dekat. Bisa dipastikan pergantian tahun nanti yaitu 2022 suhu politik akan langsung naik dan memanas. Saya rasa kemunculan calon-calon presiden lain tidak akan menarik untuk dibahas apabila dua nama ini akan muncul untuk bertarung di pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mengapa kedua pertarungan calon presiden ini sangat menarik untuk dibahas? Pertama, kedua calon presiden adalah pertarungan untuk yang ketiga kalinya antara partai terbesar yaitu PDIP dengan Gerindra. Kedua, adalah untuk yang ketiga kalinya Prabowo Subianto mencalonkan diri yang diusung oleh Partai Gerindra setelah mengalami kekalahan dua kali dengan PDIP yang mengusung Joko Widodo di tahun 2014 dan 2019. Ketiga, akan terjadi pengulangan kembali bagi pemenang untuk mengajak pihak yang kalah bisa masuk dalam kabinet pemerintahan karena Jokowi telah memulai pada saat pemerintahannya. Keempat, kemungkinan terbesar kedua calon presiden bisa melanjutkan program dan visi misi yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Pertarungan kedua tokoh ini saya rasa akan lebih seru karena sulit akan ada kandidat lain untuk bisa ikut bermain, terlepas siapa calon wakil presidennya. Dan yang lebih seru adalah partai-partai yang berkoalisi ke pemerintah saat ini akan berkoalisi kemana. Secara realistis, PDIP bisa mencalonkan sendiri calon presiden karena perolehan suara pemilu 2019 mencapai 19,33%. Yang artinya kalau pembulatan secara syarat presidensial threshold-nya terpenuhi sebesar 20%. Namun secara kalkulasi politik tetap harus melakukan koalisi agar nantinya apabila meraih kemenangan mendapat dukungan dari koalisi partai yang mendukungnya di DPR. Disinilah yang menarik. Kalau Gerindra maju dengan mencalonkan Prabowo Subianto, apakah didukung kembali oleh partai oposisi seperti pemilu 2019, yaitu Demokrat, PKS, dan PAN? Namun sepertinya hal itu sudah terjadi karena mereka terlihat sudah pecah kongsi. Kalau Gerindra bisa memperoleh dukungan dari PAN, PKB, dan Nasdem, maka pertarungan politik semakin menarik. Karena PDIP kemungkinan berkoalisi dengan Golkar, P3. Sehingga Demokrat dan PKS akan kebingungan untuk mencalonkan presiden karena syarat presidensial threshold-nya tidak terpenuhi sebesar 20%. Dengan konstelasi politik yang demikian terjadi, maka bisa menghilangkan politik identitas yang dikembangkan selama ini oleh oposisi dan tidak ada lagi istimewa ulama berjilid-jilid versi kaum kadrun. Karena Demokrat dan PKS tidak cukup syarat untuk bisa mencalonkan presiden apabila berkoalisi. Namun apabila Golkar dan PKB berkoalisi mencalonkan sendiri calon presiden Erick Thohir dan PDIP berkoalisi dengan PAN dan P3 serta Nasdem mencalonkan Ganjar Pranowo, posisi Gerindra akan serba salah dan Prabowo apabila ingin maju peluangnya hanya pada Demokrat dan PKS.
maka di sini akan terjadi peristiwa menjilat ludah sendiri dan politik identitas akan semarak kembali. Bagaimana pendapat pemirsa? Silakan untuk berkomentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.